Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hadirin dan jamaah dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, di pagi hari menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pertemuan lewat online ya. Saya suka sampaikan ke teman-teman dimanapun berada bahwa wallahu alam ya, wabah corona ini kita tidak bisa prediksi kapan berakhir. Kita berharap segera selesai ya. Bahkan beberapa ustadz itu semacam doa khusus ya. Jadi mereka mendoakan, ya Allah, wahai Allah ya, kalau corona ini jundun min junudika, tentara dari sekian banyak tentaramu ya, yang kau turunkan untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang zalim, memberikan ujian bagi orang-orang yang beriman, serta mengambil sebagian orang beriman sebagai syuhada, maka lakukanlah segera. Ya. Dan setelah itu selesai. Ya. Tapi kita tidak tahu, bahkan beberapa analisa menyebutkan, baik dari sisi medis, mungkin dari sisi ekonomi, para pakar ekonomi ya, membayangkan ini bisa berlangsung selama setahun, bahkan mungkin lebih. Jadi, kalaupun berlangsung selama setahunan, bahkan lebih, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Kita sudah harus mulai menyesuaikan diri. Sesuatu yang selama ini kita banyak lakukan di luar rumah, harus kita mau tidak mau harus kita lakukan di dalam rumah atau dari rumah, work from home, study from home, kajian online from ya, atau from home ya, dari rumah. Nah, karena kita tidak tahu kondisinya ya, karena itu kita betul-betul harus menyiapkan diri semaksimal kita mungkin, pun diantaranya ketika kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan pemerintah Arab Saudi, dari informasi yang terakhir yang saya dengar dari teman-teman yang berada di sana, di Masjidil Haram ya, memang akan tetap dilaksanakan sholat tarawih, tapi tidak akan dibuka untuk umum. Artinya apa? Kita tidak akan menyaksikan pemandangan yang selama yang kita lihat di Masjidil Haram, di mana jamaah melimpah, ya, melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya, dengan ribuan bahkan mungkin jutaan manusia. Tapi pada tahun ini tidak. Mungkin hanya akan diikuti oleh beberapa orang saja, imam Masjidil Haram, petugas-petugas Masjidil Haram, ya, ataupun aparat yang sedang bertugas yang akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjidil Haram. Pun dengan rakaat yang kalau biasanya 20 rakaat tambah 3 rakaat, ya, kemungkinan untuk tahun ini ya, sholat di Masjidil Haram itu hanya dilaksanakan 10 rakaat. 64 plus 3 witir. Separuhnya dipotong 50%. Ya. Ini nih informasi terakhir yang saya dengar dari Masjid Al-Haram ya, teman-teman yang berada di sana ya. Nah, di Indonesia juga demikian. Ya, di Indonesia juga demikian. Besar kemungkinan pada tahun-tahun ini sebagian masjid kita, saya sebut sebagian, mungkin yang berada di daerah ya, belum begitu mengalami kondisi seperti di beberapa kota ya, juga akan melaksanakan sholat tarawih dan ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, tarhiban di Ramadan, dalam rangka tarhib Ramadan, bagaimana kita memaksimalkan ibadah dalam kondisi wabah seperti ini? Dalam kondisi wabah seperti ini. Pertama, jemaah dan ibu-ibu serta bapak sekalian, alhamdulillah,
kita melihat bahwa semua yang terjadi, termasuk adanya wabah ini, bagian dari qadar Allah, bagian takdir Allah SWT. Dan karenanya kita harus menerima, ya, setelah menerima di satu sisi, ya, tapi pada saat yang sama juga kita harus ikhtiar. Jadi yang disebut dengan tawakal itu memaksimalkan ikhtiar, lalu kemudian tawakal. Dan ini kita gabungkan dalam melaksanakan saum Ramadan atau ibadah Ramadan pada tahun ini. Bagian dari ikhtiar kita barangkali adalah dengan menjauhi kerumunan. Makanya ada beberapa jamaah nanya ke saya, Ustaz, apakah masjid kita pada bulan Ramadan nanti akan melaksanakan sholat tarawih? Saya bilang, kalau dalam kondisi seperti sekarang, jangankan sholat tarawih, sholat 5 waktu saja yang jamaahnya mungkin sebaris, 2 baris, kita dianjurkan untuk tidak laksanakan di masjid. Nah, apalagi sholat tarawih yang apalagi malam pertama ya, sholat tarawih di banyak masjid membludak ya, dan seterusnya. Nah, jelas tidak mungkin kita laksanakan. Kita masih melakukan ibadah di dalam rumah bersama dengan keluarga kita. Ya. Nah, karena itu terkait dengan hal ini, kalau kita bicara tentang bagaimana memaksimalkan Ramadan, ibadah Ramadan ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah husnul i'dad. Ya. Persiapan yang baik. Bagaimana kita harus menyambut Ramadan ini dengan husnul i'dad. Ya. Persiapan yang baik. Persiapan apa saja? Pertama, al-i'dad ar-ruhi. Ya, persiapan ruh, ya, spirit, mental kita. Maka dalam 2 hari ini, Rabu, Kamis, Jumat, insya Allah kita start 2 hari ini, mental kita harus kita siapkan. Bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan bertabur pahala, bulan diampunkan dosa-dosa, dengan berbagai keutamaan yang lainnya. Ingin ya, secara mental ya, mereka yang menyiapkan mentalnya untuk menyambut sesuatu dengan mental yang positif, dengan mental yang baik, maka dia akan punya kekuatan. Analoginya begini. Misalnya, anak-anak sekolah ya, dalam kondisi normal misalnya, ada program dari sekolahnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, akan ada jalan-jalan. Entah ke Ancol, Janggalen, dan seterusnya. Ya. Maka terbentuk dalam benak anak-anak tersebut, ya, bahwa tanggal sekian bulan sekian dia akan rihlah, akan jalan-jalan. Apa yang terjadi pada pagi hari sebelum berangkat itu, anak-anak mungkin nggak perlu dibangunkan, dia dibangun sendiri dengan semangat yang membara, dengan semangat yang luar biasa. Nah, kita juga demikian. Bagaimana kita membentuk jiwa kita, mental kita ini menyambut bulan Ramadan dengan happy, dengan tenang, dan ya, dengan gembira. Nah, kalau ini yang terjadi, maka insya Allah kita akan semangat menyambut bulan Ramadan. Karena itu tarhib Ramadan, ya, tarhib marhaban, acara-acara seperti ini atau yang lainnya, itu penting ya, untuk memperbarui tajdid ya, ruh kita, jiwa kita. Ya. Jadi supaya kita semakin semangat menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian masih dalam aspek persiapan juga, nakumullah ya, ada disebut dengan, kalau tadi al-i'dad ar-ruhi, ada disebut dengan al-i'dad al-ilmi. Nah, persiapan keilmuan. Nah, ini juga penting ya. Coba kita bongkar-bongkar lagi buku-buku kita ya, atau kemudian dengarkan lagi tausiah-tausiah yang berkaitan dengan fikih Ramadan ya, apalagi ini fikih Ramadan ya, fikih shaum Ramadan di masa wabah. Mungkin kita dengarkan lagi tausiah-tausiah para ustadz, kita baca lagi hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Ya, baik keilmuan gitu kan, al-i'dad al-ilmi atau al-i'dad as-saqafi. Ini yang ketiga ya, al-i'dad as-saqafi. Dari sisi wawasan. Ya, dari sisi wawasan. Supaya lebih lebih terekam gitu kan. Saya coba ambil spidolnya, coba kita jelaskan ya.
mohon maaf jemaah, saya ambil spidol sebentar, nggak akan lama. Oke, supaya terekam dengan baik, ya, supaya gampang diingat. Kalau kita bedah ya, pelaksanaan tarhib Ramadan itu ya, tadi dibagi 3 ya. Yang pertama, semoga kelihatan ya, husnul i'dad, ya. Husnul al-i'dad. Kebalik nggak tuh ya? Atau saya tulis saja. Persiapan yang baik. Persiapan yang baik. Saya nggak tahu ini apakah terbalik atau tidak hasilnya, ya? Mirror atau tidak ya? Pak, terbaca jelas Ustaz. Terbaca jelas. Bisa terbaca? Terbaca bisa jelas. Ya? Bagus Pak, bagus ya. Oke ya. Saya khawatir mirror dan kemudian tulisannya kebalik, tapi ternyata tidak ya. Saya sudah cek. Pertama, persiapan yang baik. Ya. Nah, yang bagian dari persiapan itu adalah yang saya sampaikan tadi adalah al-i'dad ar-ruhi, persiapan mental. Ya, persiapan mental. Jadi mental kita yang harus kita siapkan. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah persiapan, ya, supaya tidak silap. Persiapan keilmuan. Ya. Nah, ini disebut dengan al-i'dad al-ilmi tadi itu. Persiapan keilmuan. Baca ulang fikih Ramadan, ya, fikih puasa, ya, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan sekarang merebak pertanyaan dan diskusi di online ya, bolehkah seseorang tidak berpuasa karena wabah corona? Ya nggak ada hubungan. Tidak. Atau misalnya karena wabah corona ini ya, tidak berpuasa lalu boleh nggak bayar fidyah? Ya nggak boleh kecuali orang yang sakit. Nah, kalau orang yang kena wabah, misalnya positif corona, lalu kemudian dia merasakan gejala sesak batusnya, maka boleh. Tapi kalau kita yang normal sehat seperti ini, ya nggak boleh. Tidak, jadi tetap wajib berpuasa. Atau ada yang pikiran bagaimana kalau diundur puasanya, ya nggak bisa gitu ya. Karena ada fikihnya ya. Jadi nanti mungkin pada momen tertentu ya, atau mungkin nanti kita diskusikan apa yang belum jelas ya. Coba kita bahas lagi atau kita pelajari lagi fikih puasanya. Ini disebut dengan keilmuan ya. I'dad ar-ruhi, i'dad al-ilmi. Yang ketiga, bagian dari persiapan yang baik juga adalah ya, disebut dengan al-i'dad as-saqafi, wawasan. Wawasan. Apa yang dimaksud dengan al-i'dad as-saqafi? Persiapan wawasan ini maksudnya adalah bagaimana kita mewarnai hari-hari Ramadan kita itu ya, bukan hanya dengan ibadah semata ya, tapi dipenuhi dengan kajian-kajian keilmuan sehingga bisa membuat wawasan kita bertambah. Ya, apalagi hari ini nanti coba kita lihat ya berapa juz tafsir Al-Qur'an yang kita baca. Kalau tilawah nggak saya sebutkan. Nanti kita bahas tentang tilawahnya ya. Berapa kitab sirah yang kita baca, ya, berapa kitab hadis yang kita baca. Intinya apa? Dengan persiapan wawasan yang baik, maka Ramadan akan bisa kita maksimalkan dengan optimal, dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian persiapan apa lagi? Nah ini ya, al-i'dad al-mali, ya, dari sisi harta ya, atau ekonomi. Nah ini makanya para ulama dulu ya, bagaimana mereka ketika masuk bulan Sya'ban ya, itu mereka aghlaqa ya, mulai menutup warung-warungnya. Ini masalah kita enggak, justru ketika masuk Ramadan semakin gencar mencari nafkah. Enggak. Mestinya
pada bulan Ramadan itu kita tidak disibukkan dengan urusan duniawi yang lebih banyak lagi. Ya, dan kita bersyukur di satu sisi ini ada hikmahnya ya, dengan wabah corona ini kita dirumahkan ini dalam tanda kutip, dan mungkin akan lebih banyak. Andai pun kita masih bergelut dengan dunia, dengan pekerjaan kantor, dengan bisnis bagi yang berbisnisnya, maka bisa kita kelola di rumah. Intinya apa? Kita sudah harus menyiapkan ini. Nah, dengan persiapan ini, ada 3 atau 4 persiapan ini, maka kita bisa berharap memasukkan Ramadan dengan baik. Ini poin yang pertama, ya, husnul ibadah. Yang kedua, ini adalah husnul al-ada. Al-ada atau pelaksanaan yang baik. Pelaksanaan yang baik. Nah, begitu Ramadan masuk nanti, maka ya, kita harus melaksanakan dengan baik. Bagaimana caranya? Ya, kalau para ulama dulu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan saum, yang dimaksud dengan puasa itu bukan hanya menahan nakar, sebagaimana Rasulullah sampaikan, bukan hanya menahan makan dan minum saja. Ya, dan beliau sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi laisa min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ya, illa al-ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Karena itu, bagaimana pelaksanaan Ramadan ini bisa dengan baik? Satu, ya, pastikan gitu ya, kita bicara saum kita, puasa kita dilaksanakan dengan cara yang maksimal. Ya, tidak dirusak ya, dengan omongan-omongan ya, atau pembicaraan ya, yang bisa menggerus pahala puasa kita. Riba, mungkin riba dalam kondisi lockdown, dalam kondisi PSBB seperti sekarang ya, mungkin bukan dengan lisan secara oral, mungkin tidak, tapi dengan handphone. Kita ribanya dengan handphone, itu sama aja. Ya. Fitnahnya ya, bukan dengan, kalau dulu di masa Nabi dan para ulama atau zaman-zaman dulu ya, fitnah itu dengan lisan, dengan tuduhan langsung. Tapi sekarang fitnahnya dengan menyebarkan hoax. Itu sama juga. Bisa mengurangi keutamaan dan maksimal ibadah Ramadan kita, saum kita. Ya. Makanya ketika kita media sosial, yes, tapi jangan sampai itu kemudian rusak ibadah kita. Dan iblis itu ya, dia menggoda manusia itu dengan berbagai cara. Dia tidak bisa misalnya menghalangi kita untuk tidak puasa. Mungkin karena kita dari kecil sudah puasa. Nggak sanggup iblis mengajak kita untuk tidak berpuasa, enggak. Kita, insya Allah, kita kuat melawannya dan kita akan puasa. Ya. Tapi ya, dia bisa ya, mengurangi kadar puasa kita. Dia bisa mengurangi kadar puasa kita. Atau kalau tidak bisa mengurangi kadar puasa kita, iblis mencoba apa? Paling tidak puasa kita jangan nambah pahalanya gitu kan. Jangan nambah pahalanya. Jadi runut iblis menggoda manusia itu pertama, ya, dia berusaha untuk mengeluarkan kita dari Islam. Murtad, mungkin nggak bisa. Dia mengajak kita melakukan dosa besar, mungkin nggak bisa. Dia mengajak kita melakukan dosa kecil, wah, ya, ini mungkin dalam Ramadan mungkin bisa dihindari gitu ya. Nah, kalaupun tidak, ini menarik ya. Setan itu, iblis, bisa menggoda kita dengan cara apa ya? Mengajak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah. Ya, perbuatan-perbuatan yang sah, boleh, jaiz, nggak masalah ya, mubah. Ya. Sehingga kita tidak sempat memaksimalkan ibadah-ibadah sunnah ataupun wajib. Di antaranya yang mubah itu apa? Nonton TV itu kan mubah, boleh. Nah, setan mengajak kita nonton TV sepanjang hari, sehingga kita nggak sempat tilawah, kita nggak sempat sholat sunnah, kita nggak sempat sholat. Megang handphone, ber-WhatsApp itu mubah, boleh, gitu kan? Ya. Nonton YouTube ya, untuk hal-hal yang mubah sifatnya itu boleh, tapi setan mengajak kita melakukan secara berlebihan sehingga melalaikan kita dari ibadah yang lain. Ya. Ini puasa ya.
kita targetkan puasa kita maksimal. Saya tulis di sini ibadah puasa ini atau saum ya, supaya lebih tepat maknanya bisa kita maksimalkan. Yang bisa kita maksimalkan juga adalah ya, tarawih. Tarawih. Kita bicara tentang husnul adab. Walaupun hari ini kita tidak bisa terhalang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah dengan keluarga kita dengan lebih santai. Rakaat yang semau kita sebanyak mungkin. Ini ada hikmah tersendiri ya. Kalau di masjid kita agak rada buru-buru gitu ya, pengen pulang segera. Kalau di rumah kita bisa laksanakan dengan cara yang sangat santai. Bahasa saya dengan anak-anak itu ya, sholat malam itu di Ramadan atau di luar Ramadan, kita bisa misalnya apa? Sambil ngeteh gitu kan, ini bukan sholat kemudian saya minum, enggak, istirahat, saya 2-4 rakaat istirahat, ambil minum, ini santai lanjutkan lagi. Jadi kita bisa maksimalkan. Jadi kita targetkan jemaah Ramadan ini tarawih kita full, walaupun di rumah. Ya, dengan bacaan-bacaan Quran yang bagus ya. Nah, bersyukur kalau hari ini di antara kita ada anak-anak kita yang sudah dewasa, yang laki-laki terutama, kita bisa gantian imamnya. Selain juga melatih mereka untuk ya, menjadi imam. Nah, ini ya, masalahkan tarawih kita ya. Kemudian yang berikutnya ini juga penting, tilawah. Tilawah. Kita masih bicara tentang husnul adab, bagaimana melaksanakan Ramadan dengan baik. Saya ingin mengajak kita semua, terutama yang ikut kajian live pada hari ini ya, kita targetkan tilawah ini khatam Quran. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya sudah banyak yang khatam. Khatam itu minimal sekali, 30 juz. Jangan bilang, Ustaz, saya khatam. Berapa? 2 juz. Bukan khatam. Khatam itu 30 juz. Dan itu ringan insya Allah. Apalagi di hari-hari ini kita banyak di rumah dan aktivitas ya, tidak banyak di luar ya. One day, one juz. Dan itu bukan bagi yang sanggup bisa lebih. Bisa 2 kali, 3 kali, sebanyak mungkin. Ya. Karena hadis Rasulullah mengatakan, as-sawm wal Qur'an wishfa'an ila 'abdin yaumil qiyamah. As-sawm wal Qur'an, ya, puasa dan Al-Quran, yashfa'ani ila 'abdin yaumil qiyamah, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan bonus, menyelamatkan dengan izin Allah itu saja ya pada hari kiamat. Kata yashfa'u, memberikan syafaat, para ulama menjelaskan kalimat yashfa', memberikan syafaat itu artinya apa? Asy-syafa' itu dalam literatur bahasa Arab, kalau kita belajar asal kata, itu berasal atau bermakna melengkapi, menggenapkan, menyempurnakan. Dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Kata asy-syafa' itu lawan dari al-watr, witir. Kalau witir itu ganjil, kalau syafa' itu menggenapkan. Ya, sesuatu yang masih kurang digenapkan, dicukupkan. Misalnya contoh di sini mungkin ada Pak Bagus, Pak Atang atau yang lainnya yang sebagian saya kenal, belanja misalnya. Harganya 30.000. Ya. Nah, Pak Bagus misalnya cuma bawa 25.000. Datanglah Pak Anang atau yang lainnya melengkapi, nambahin 5.000. Ini sebutkan memberikan syafaat. Atau misalnya contoh lain nih, contoh saja ya. Saya misalnya jalan umum, lupa bawa SIM, ditilang polisi. Padahal saya punya SIM, cuman ketinggalan aja gitu kan, ketinggalan ya karena nggak bawa dompet atau terusnya ya, ditilang polisi. Ya. Nah, ketika saya sedang mau ditilang dan memang salah, tapi nggak sengaja, ini kesalahan yang tidak sengaja. Ya. Tiba-tiba ada yang kenal saya di antara polisi itu, Ustadz, bla bla ngobrol. Kenapa? Pak, saya bilang, saya punya SIM tapi ketinggalan. Ya. Ini mau ditilang. Nah, kata polisi itu, mohon dimaafkan. Maka dibantulah saya dimaafkan, gitu kan, dan tidak jadi ditilang. Ini juga disebutkan memberikan syafaat. Nah, di akhir nanti jamaah, rahimakumullah ya, ada orang yang barangkali gitu ya, pahalanya itu masih kurang dikit gitu ya. Atau ada hal-hal yang membuat dia terhalang masuk surga. As-sawm wal Qur'anu yashfa'an. Biasa menolong dia, memberikan syafaat. Tentu dengan izin Allah SWT.
Karena itu dalam hal ini ya akan kita ketemukan di akhirat nanti ada orang-orang jamaah yang menyangka bahwa pahalanya di dunia itu dikit, nggak seberapa. Ya. Tapi ternyata di akhirat nanti setelah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya luar biasa. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca. Jangan kira ketika kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Nah, itu kan ringan. Alif Lam Mim, 3 huruf, bukan 3 kata, 3 huruf. Tapi bagaimana pahala yang sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Ya, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maksudnya apa? Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Berapa pahala kita? Bukan 3 huruf. Pahala kita berapa? Nah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat utama Rasulullah SAW, memberikan rincian pahala baca Quran itu. Kata beliau apa? Orang yang baca Quran fi sholatihi, dalam sholatnya, sholat Allahu Akbar, waladhdallin, lalu baca ayat Quran, maka pahalanya kata Ali bin Abi Thalib 100 kali lipat. Dan orang yang baca Quran di dalam sholatnya karena capek, lelah, sakit, kemudian dia duduk, pahalanya 50 kali lipat. Orang yang baca Quran di luar sholat tapi dalam keadaan berwudu, dan ini adabnya ya, maka mendapatkan pahala 25 kali lipat kebaikan. Orang yang baca Quran tidak wudu gitu kan, maka pahalanya 10 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan pahalanya berlipat. Nah, saya ingin mengajak kita semua maksimalkan tilawah Al-Quran. Ya. Kemudian apa lagi ya, Ma? Ya, yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, dan ini penting, yaitu as-sadaqah. Ya. Sedekah. Ya. Sedekah ini maknanya luas. Sedekah itu ya, Ma, ya, bisa berarti zakat. Dalam surat At-Taubah ya, pada ayat yang ke-60 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, innamas shadaqatu. Ya, kalimat as-sadaqah di sini artinya apa? Zakat. Kita tunaikan zakat kita maksimal ya, atau kita prioritaskan di bulan Ramadan. Yang punya harta misalnya di tabungan, coba deh cek. Sudah mencapai nisab, kita keluarkan. Berapa banyak? 2,5%. Ya, nanti tinggal dihitung. Para ulama mengatakan nisab zakat itu ya kira-kira 85 gram emas. 85, kalau emas hari ini sekitar 500.000, berarti sekitar 42.500.000. Kalau kita punya uang 42.500.000 di bank kita, sisihkan hari ini, Ramadan nanti 2,5% zakat. Ya, 2,5%. Zakat bisa berarti maaf, as-sadaqah bisa berarti zakat. As-sadaqah bisa juga berarti nafkah. Nafkah. Ya. Infak. Nah, infak. Infak ini maknanya lebih luas. Kalau sedekah bermakna zakat, ya, zakat itu mustahiknya yang menerimanya terbatas. Hanya 8 asnaf. Cek di surat At-Taubah ayat 60. Tidak boleh untuk yang lain. Ya. Adapun infak itu luas kepada siapa dan diutamakan untuk ya, zawil qurba, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Baik dekat secara nasab, ya, nasab, atau dekat secara geografis, lingkungan kita, diutamakan. Yang kedua, diutamakan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, prioritaskan. Kita ketemu bulan Ramadan, bulan penuh berkah, di tengah wabah. Wah, ini luar biasa. Ini saya mungkin nanti di-share ya. Saya bikin video singkat sekitar 2 menitan ya. Bagaimana hari ini apapun profesinya, siapapun ya, mau tidak mau terimbas wabah corona. Siapapun
ya. Bahkan seorang dokter yang buka praktek pun, ya. Seorang siapa lagi sebut saja ya, pasti kena imbas. Kita berpikir barangkali yang kena imbasnya adalah orang-orang yang berekonomi menengah ke bawah. Iya, mereka kena. Tapi jangan salah ya, mereka yang berekonomi menengah ke atas itu bahkan imbas lebih terasa. Sebab orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, mungkin kebutuhan mereka cukup 2-3 juta sebulan sudah selesai. Tapi mereka yang menengah ke atas itu bisa puluhan juta kebutuhan dalam waktu sebulan. Jika mereka tidak bisa mencukupi target sebagaimana hari-hari biasanya, maka mereka akan lebih terasa lagi. Intinya apa? Pada bulan pada apa namanya? Wabah, pada masa wabah ini semua mengalami musibah. Ya, mengalami ujian dari Allah SWT. Maka dalam video itu saya sebutkan diantaranya ya para guru-guru kita, para ustadz kita. Mereka adalah orang-orang yang juga terkena imbas. Makanya saya dan kawan-kawan bikin komunitas atau program namanya Gerakan Peduli Dakwah. Program kita ada 3. Pertama adalah melaksanakan kajian-kajian online. Ya. Kebayang oleh kita ada banyak masjid yang meng-off-kan kajian-kajian mereka. Ada yang seminggu 3-4 kali. Tapi ketika wabah ini berlangsung ya, dan tidak ada sholat berjamaah di masjid, maka off. Berapa banyak ustadz-ustadznya jobless dalam tanda kutip gitu, tidak beraktivitas lagi. Nah, kita bikinkan kajian-kajian. Kita bikinkan kajian-kajian online-nya ya, lewat program Zoom, kemudian Google Meeting seperti ini ataupun yang lainnya. Ini program kita ya, sedang berlangsung dan nanti puncak Ramadan. Kemudian yang kedua, program kami dan kawan-kawan masih terkait dengan bab Ramadan ini, sedekah, memberikan infak, memberikan sembako, memberikan honornya baik kepada ustadz-ustadz yang mengisi ataupun mereka yang terdampak langsung dengan kasus ini. Kita menemukan yang ada seorang ustadz yang jobless, sama sekali tidak mendapatkan aktivitas lagi ya, dia guru privat dan seterusnya ya, tidak mendapatkan maisha yang cukup, dan kita prioritaskan ya. Kita targetkan minimal seminggu itu ada 50 atau 60 para ustadz, para guru ya, guru-guru privat, guru-guru yang honorer, guru-guru swasta yang hari ini tidak mendapatkan kebutuhan yang cukup ya, kita berikan. Kemudian yang ketiga ya, program kita adalah mengumpulkan donasi ya dari berbagai kalangan ya yang ingin terlibat sehingga ini bisa kita atasi bersama. Sedekah ini maknanya luas ya, bisa berarti zakat, bisa berarti infak, dan ya hal-hal yang kecil ya. Kalau bahasa saya dan kawan-kawan itu, kalau kita tidak bisa berinfak banyak, marilah kita menjadi maklar. Ya, maklar sedekah gitu ya. Jadi apa namanya, memotivasi orang ya untuk bersedekah, memberikan advice, mengingatkan yang lainnya. Ada sebuah masjid di daerah Gunung Putri itu, ketika saya berikan apa namanya wawasan seperti ini, dia baru ngomong, Ustaz, tadi malam kita rapat PKN ya, lewat online tentu saja ya, kita bikin program-program. Kami lupa Ustaz, untung Ustaz ingatin. Kita punya 6 Ustaz yang rutin mengisi, ternyata kita lupa dengan mereka. Kita akan program kasus. Jadi dia baru ingat begitu kan? Jadi pemulung ingat, bla ingat, tapi ustadz yang sering mengisi di masjid ya gitu kan, dia lupa. Untung ustadz ingatkan katanya. Nah, jadi ini sekedar mengingatkan bagi kita bersama. Terakhir, ya, supaya ada sesi tanya jawabnya, kita sisakan waktu sekitar 10 menitan ya. Ada disebut dengan setelah husnul ada. Nah terakhir saya tulis di sini saja. Masih kelihatan husnul khitam ya. 3 ya. Husnul al khitam, penutup yang baik. Masih kejauhan memang waktunya. Marilah kita nanti kita tutup Ramadan itu ya dengan penutupan yang baik. Dulu atau di era tidak corona ya, wabah corona ini tidak mewabah ya, kita lihat banyak masjid pada pekan-pekan pertama ramai. Semakin kunjung semakin sepi. Nah ini namanya bukan husnul khatimah ini. Ini namanya su'ul khatimah. Nah kita dalam konteks ibadah pribadi atau keluarga juga jangan sampai demikian. Mestinya semakin ibarat orang naik sepeda motor atau kendaraan, semakin jalannya terus dia semakin bagus gitu kan. Nah, jadi gasnya itu semakin ngegas, semakin kuat gitu ya. Jangan semakin lama semakin turun enggak. Dan semua, sehingga kita bisa menutup Ramadan itu dengan husnul khatimah. Husnul khatimah dalam arti apa? Penutupan dengan cara yang baik. Nah ini ya sekilas tentang terhib Ramadan, persiapan bulan Ramadan pada hari ini ya.
Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar bisa memaksimalkan Ramadan kita di tengah wabah yang masih menjangkit, ya, dan kita berlindung kepada Allah SWT. Semoga Allah menghilangkan penyakit ini dan menjaga kita. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wal sayyil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami meminta perlindungan kepadamu dari al-baras, dari penyakit kulit, wal junun, terstres. Banyak orang stres sekarang, ya. Bahkan media-media kita hari ini, ya, diwarnai dengan berita-berita perampokan, berita-berita kehilangan, dan luar biasa, ya. Dan ini efek dari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita berlindung kepada Allah, ya, minal junun, stres, gila, ya, wal juzam, dan penyakit kusta, wal sayyil asqab, dan penyakit yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita ada waktu mungkin 12 menitan sampai jam 11 sebagaimana diagendakan. Ada yang ingin dipertajam dari kajian kita hari ini, atau ada yang ingin dikonfirmasi, atau yang ingin tanyakan, kita ada waktu insya Allah. Saya serahkan ke Pak Anang lagi sebagai host kita pada hari ini, dan dari saya sementara diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Hedi atas paparannya dan atas tausiah yang sudah disampaikan. Bapak Ibu, saya silahkan untuk yang akan tanya atau memberikan ulasan atau komentarnya juga, ya, pertanyaan lainnya kepada Ustaz Hedi. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Enggak. Ya, Bapak, silakan. Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya, sangat bermanfaat, sangat lengkap tadi, mulai dari persiapan sebelum pelaksanaan sampai penutupan. Ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz terkait tadi kan disampaikan kalau sholat di rumah itu juga ajang kita untuk melatih anak yang laki-laki untuk jadi imam, Pak Ustadz, ya. Tadi gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu bukan seberapa ya. Kan syarat imam kan ada itu Pak Ustadz, ya. Ada syarat orang bisa jadi imam gitu. Nah, kalau latihan itu gimana ya Pak Ustadz, ya? Oke, bagus. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Langsung saya tanggapi biar tidak menumpuk, ya. Nanti kalau ada yang tanyakan lagi silakan tambah lagi, ya. Betul, menjadi imam dalam sebuah hadis disebutkan, kata Rasulullah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah atau bi kitabillah. Hendaknya mengimami suatu kaum, ya ummul qaum, ya, aqra'uhum, ya, orang yang paling baik, ya, bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya paling bagus. Maka dalam kondisi normal, saya punya masjid, punya mushola, kita bikin hierarki, Pak. Langsung aja, ya. Saya merasa ada orang yang hafal Qur'annya lebih banyak, 30 juz dan betul-betul mungkin, maka begitu dia ada, kita nggak berani ke depan dia. Tapi begitu dia tidak ada, maka saya maju dan susah. Kita ada hierarki seperti itu, ya. Ini yang pertama, ya. Intinya apa? Yang paling pantas menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, bukan usia. Jadi bisa jadi di rumah kita ada anak kita yang hafalnya lebih bagus, silakan dia jadi imam. Lalu bagaimana dengan konsep latihan? Jadi ini yang bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan, di mana para ulama mengajarkan kepada mereka, bahkan di pesantren-pesantren. Saya nggak di pesantren saya dulu, di Lampung, ya, 3 tahun saya di Lampung. Para ustadz pemilik pesantren itu emang membuat program bahwa sholat isya gitu, ya, itu dikhususkan untuk santri yang jadi imam. Jadi bergantian aja kita, ya. Karena soalnya ini bagian dari tarbiyah, bagian dari pendidikan. Nah, jadi ada tujuannya, bagian khususnya sholat sunnah, ya. Bahkan sholat wajib jika dia memang dianggap mampu, ya nggak masalah, bagian dari pendidikan. Sehingga ketika anak-anak ini pulang nanti ke daerahnya, dia sudah terbiasa, karena pesantren sudah dilatih. Dia adalah hampir semua pesantrennya, dia ada waktu-waktu tertentu yang dipersilakan siapa? Murid-murid. Walaupun ada guru yang mungkin lebih hafal, kan memang ustadz, gitu kan. Tapi dalam mereka untuk pendidikan, tarbiyah, maka
diperbolehkan. Sekarang di bulan Ramadan juga demikian, sarana kita untuk melakukan proses pendidikan kepada anak kita, ya, untuk melaksanakan imam, bisa menjadi imam, ya, sholat tarawih gantian, ini tidak apa-apa karena bagian dari pendidikan supaya mereka, mohon maaf ya, menjadi imam itu sederhana, tapi kalau nggak latihan, Pak, nggak terbiasa, gemeter juga tuh masuk ke mana ya, jadi di depannya yang tadi suaranya hafal bisa nggak hafal. Maka dulu saya bilang, kalau mau jadi imam ya minimal hafalannya 200%. Sebab kalau cuma 100%, begitu masuk hilang separoh. Ya. Itu surat Al-Kafirun itu bisa nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah dilatih, maka insya Allah ketika terjun ke masyarakat dia sudah siap. Nah ini, jadi demikian Pak. Jadi dibolehkan dalam rangka at-tarbiyah, dalam rangka pendidikan. Azan juga demikian. Azan kita suka anak-anak kita, walaupun ada suara yang lebih bagus, tapi dalam rangka tarbiyah, apalagi di rumah, bukan di masjid besar, masjid agung misalnya, enggak, di rumah, ini bagian dari metode at-tarbiyah, pendidikan, ya, bagi anak-anak. Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Monggo. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Pak. Iya, mangga. Saya mau nanya tentang zakat, Pak. Kan ada 8 asnaf ya, Pak, untuk penerima zakat. Iya. Cuman kan sekarang konteksnya lagi corona gini, boleh nggak sih Pak, kalau zakat itu dialihkan ke jadi membantu untuk dalam rangka corona ini gitu, Pak? Iya. Mungkin secara ininya belum tentu orangnya termasuk 8 golongan asnaf itu. Itu aja, Pak. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang zakat, emang ada aturan khusus ya. Silakan, coba kita rujuk sebentar surat At-Taubah ayat 60 ya. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara. Ya. Wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya, wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin. Ya, jadi pertama kata Allah, zakat itu untuk al-fuqara, bagi orang-orang yang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang tidak bisa mencari dana lagi, uang lagi, dan pasti tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok mereka. Nenek, jompo, janda-janda yang ditinggal suami tidak bisa jalan ke orang yang cacat, ya, orang-orang anak kecil yang, nah ini sebenarnya kan al-fakir, ya, atau fuqara jamaahnya. Yang kedua adalah al-masakin, beda. Miskin itu adalah orang-orang yang secara fisik ya, mungkin bisa mencari uang, tapi tidak mencukupi kebutuhannya karena skillnya, karena tidak ada modal. Nah ini juga bisa mendapatkan zakat. Dalam kondisi seperti sekarang yang seperti ini banyak. Mereka tubuhnya sehat, Pak, tapi nggak bisa kerja, lost gitu, ngabis. Dia sopir online misalnya kan, dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, maka bisa jadi yang tadinya tidak berhadapan zakat, tapi dalam kondisi seperti ini dia bisa. Ya. Nanti para ulama menjelaskan, perlakukan beda antara fakir dan miskin. Orang yang fakir itu adalah memperlakukan dengan cara zakat konsumtif. Kasih aja terus rutin, sembako misalnya di masa corona ini kasih sembako setiap minggu, setiap pekan kasih, pastikan bisa makan. Yang kedua, orang yang miskin itu beda, ya, dengan berikan zakat produktif, kasih kerjaan, suruh ngantar ini kasih ongkos, suruh jalan ke sini kasih kerjakan. Nah jadi beda. Saya menemukan dalam hari-hari ini ada orang yang kondisi memang fakir, nggak bisa ngapain, ya maka kasih rutin. Tapi ada orang yang sehat, tapi no job, nggak ada kerjaan. Kita kasih kerja. Kita kasih aktivitas. Gitu ya. Dia, misalnya, dia desainer misalnya. Dipecat di perusahaannya karena dalam kasus seperti ini. Kita bikinkan. Ya. Anda bikin ini. Ya. Atau guru tadi, ya, guru. Dia tidak bisa ngajar lagi karena kasus sekarang. Jadi berubah. Yang tadinya guru itu, misalnya contoh saja. Dia tidak mendapatkan zakat karena memang masih kerja, masih mampu. Tapi sekarang bisa. Jadi dia berzakat. Karena enggak sekolahnya tutup misalnya, atau yayasan yang tempat dia mengatakan tidak bisa memberikan gaji dan seterusnya, maka dia jadi mustahik tuh. Tapi ingat, mustahiknya apa? Mustahik miskin. Kita berdayakan dia, suruh ngaji online, suruh datang. Jadi intinya apa? Dibedakan.
Ya. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil. Nah, amil ini harus dipahami, amil itu bukan panitia zakat. Ada masjid yang bikin panitia pemungutan zakat kerjaan cuma seminggu di akhir Ramadan doang, itu bukan amil, namanya itu panitia pemungut zakat. Tidak berhak dapat zakat kecuali dia miskin. Boleh. Tapi kalau dia orang kaya jadi panitia, enggak. Ya, bukan amil. Amil itu dia sehari-hari emang ngerjain zakat. Mereka yang kerja di Basnas, mereka yang kerja di Las, itu amil. Tapi yang cuma kerja seminggu sekali atau hanya seminggu doang akhir Ramadan, itu bukan amil. Ya, itu panitia pemungut zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf orang yang baru masuk Islam, wa fi riqab orang yang terjerat utang piutang, ya. Maaf, riqab ini orang yang ingin memerdekakan diri. Budak pengen memerdekakan diri, nggak punya uang, bisa pakai uang zakat. Wal gharimin orang yang terjebak utang. Ya, dililit utang piutang yang sangat luar biasa, bukan orang yang punya utang, bukan. Nanti ada yang angkat tangan, saya punya utang Ustadz, berapa? Ini mobil saya 2 belum lunas, cicilnya 3 juta sebulan. Ya, itu bukan gharimin, ya. Atau saya punya usaha ini, berapa utangnya? 1 miliar ke bank. Enggak, ya. Beda. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagian ada yang masukkan di dalam sini adalah para ustadz, para dai yang betul-betul concern, gitu ya. Dia tidak ngerjakan yang lain, dia dikirim ke pelosok daerah untuk ngajar sesuatunya, ada yang masukkan ini. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, ya. Kemudian wabn sabil, orang yang putus dalam perjalanan dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Intinya apa? Jadi ada orang yang dalam kondisi seperti sekarang, ya, berubah statusnya dari tidak berhak dapat zakat, tapi karena kondisinya jadi boleh dapat zakat. Intinya apa? Dia harus masuk 8 asnaf ini tadi. Bisa miskin tadi itu, ya, karena tidak ada kerjaan, bisa dapat zakat dan kasih zakat yang sifatnya produktif. Contoh, ini contoh saja di kuman saya ada bapak seorang yang dia punya skill kemampuan bikin mie ayam, tapi nggak punya modal, nggak punya ya untuk usaha, ya. Akhirnya ya kita biayai dan dengan teman-temannya dengan sebuah lembaga amil zakat kita modalin sekitar 5 atau 6 juta waktu itu pakai uang zakat, kasih blok. Nah, dia bisa bikin gerobak, dia bikin modal, dan kita tanya, Anda bisa kembalikan ini kapan? Setahun 2 tahun silakan, ya, dan tidak ada bunganya, nggak boleh, haram, tidak ada tambahannya, betul-betul murni pinjaman. Andai nanti dia bangkrut, gitu kan, tidak bisa bayar, sudah selesai, ikhlaskan, atau uang zakat. Tapi jangan kasih satu di awal, ini ente kita pinjamin ya, berapa, 7 juta, nanti kalau nggak bisa bayar ya nggak apa-apa, ya nggak boleh, bisa membuat dia malas, gitu kan. Tapi andai dia berhasil dikembalikan uangnya dan dikirim ke yang. Begitu kira-kira Pak, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo, terakhir satu lagi kalau ada. Atau cukup? Ustadz, mau nanya? Ya, silakan. Dalam kondisi begini, itikaf gimana ya? Iya, ya. Dalam kondisi seperti sekarang, ya mungkin akan sulit beritikaf, ya. Sama seperti Masjidil Haram, informasi terakhir juga tidak menggelar itikaf, tidak menggelar buka puasa bersama, ya, karena sulit. Ya. Andai pun ada, misalnya di masjid-masjid yang memang khusus bisa menjaga diri, ya, silakan. Tapi dianjurkan untuk tidak, ya. Sebab atau begini, segala hal yang bisa mengarah kepada berkerumunnya massa dalam angka yang besar, gitu kan, ya, maka itu hendaknya dijauhi. Bahkan bisa jadi sholat Idul Fitri itu tidak bisa dilaksanakan karena itu akan menyebabkan kerumunan massa. Bahkan bagi-bagi sembako, Pak, itu kan baik banget, itu terpuji, gitu kan, tapi akan menyebabkan kerumunan massa, itu nggak boleh. Kalau mau bagi-bagi sembako, kirim ke rumah mereka masing-masing atau suruh datang dan kemudian dalam waktu yang berbeda-beda, jadi nggak menyebabkan kerumunan massa. Jadi walaupun itu perjalanan mulia, ya, etikaf, sholat tarawih, tapi akan menyebabkan kerumunan massa yang bisa menjurus kepada, ya, penyebaran virus ini, maka itu sebaiknya kita termasuk etikaf. Wallahu a'lam. Monggo kita cukupkan, Pak Anan, atau yang lainnya.